Horas. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Renungan Harian Kristen yang saya sampaikan setiap hari. Saya, Pendeta Romoli Sihaan, menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudaraku yang ada di segala tempat, dimanapun berada, sampai ke ujung bumi. Atas kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, marilah kita naikkan doa syukur kepada Tuhan sebagai pujian dan hormat penyembahan demi kemuliaan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita melengkapi segala aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur atas nafas kehidupan. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat menjalani kehidupan lebih baik. Tuhan, kami mau selalu menyandarkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau Tuhan ada di dalamnya, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber hikmat di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 21 September 2022, tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Unang mahu rohani halak midaho, sialah hapos onmi. Alai gabiti ruan ni akan aporsea maho, dipakatayon, diparange, diholong ni roha, dihaporseaon, nang dihatomanon. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang meminta doa kepada pendetanya? Ceritanya kira-kira demikian. Ada seorang anak kecil yang meminta doa untuk anak anjingnya. Padahal waktu itu pendetanya sudah sangat lelah dan ingin beristirahat. Tetapi karena permintaan anak kecil ini dengan terpaksa, dia harus memenuhi permintaannya. Lalu si pendeta ini mengunjungi rumahnya dan bertanya, "Mana yang sakit?" Dengan cepat, si anak kecil menunjukkan seekor anak anjing di pojok ruangan rumahnya. Dengan melihat itu, pendeta sangat kecewa karena dia merasa seperti dipermainkan. Dia datang ke rumah itu hanya untuk mendoakan seekor anjing. Tetapi dengan terpaksa, pendeta harus mendoakan. Dalam doanya, dia berkata, "Kami doakan anak anjing ini. Kalau mau mati, matilah. Tapi kalau mau sembuh, sembuhlah. Amin." Anak kecil itu sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta. Karena berkat doanya, beberapa hari kemudian, anak anjing yang sangat dia sayangi itu sembuh. Lalu, anak kecil ini mau memberikan bingkisan kepada pendeta. Dia berlari menuju rumah pendeta dan memanggil-manggil. Ternyata Pak Pendetanya tidak kunjung keluar. Dengan berani dia masuk ke dalam dan melihat, oh ternyata
pendetanya sedang sakit. Lalu dengan yakin si anak bertanya kepada pendeta, "Bolehkah saya mendoakan untuk kesembuhan Pak Pendeta?" "Oh, tentu saja, boleh anak manis," jawab pendeta itu. Maka dengan kesungguhannya berdoalah anak kecil itu. "Aku berdoa untuk pendetaku. Kalau mau mati, matilah. Tapi kalau mau sembuh, sembuhlah. Amin." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cerita itu kita bisa melihat kalau keteladanan itu diteladankan melalui perkataan dan perbuatan. Tidak mudah menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Keteladanan itu pasti dilihat orang dan cenderung menjadi sesuatu yang ditiru atau diteladani. Oleh karena itu, memberikan satu teladan tidaklah mudah, karena teladan itu terlihat di dalam perbuatan sehari-hari, berbeda dengan nasihat. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Karena nasihat belum tentu yang memberikan nasihat itu sudah mengerjakannya. Tetapi satu keteladanan itu terlihat di dalam perbuatannya. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan Timotius untuk menjadi teladan bagi semua orang. Semua orang yang percaya, sekalipun di dalam pelayanannya dia masih sangat muda. Mengapa Paulus menasehatkan Timotius untuk menjadi teladan? Karena untuk mempertahankan iman di tengah-tengah kehidupan yang sangat keras, di tengah-tengah ancaman dari pengajar-pengajar sesat pada waktu itu tidaklah mudah. Timotius harus tetap bertahan di dalam iman, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita di dalam menjalaninya? Apakah kita sudah taat dan setia menjadi orang yang baik dan yang benar, sehingga di dalam perbuatan kita pantas untuk menjadi teladan bagi banyak orang? Atau kita masih berperan sebagai orang yang hanya memberikan nasihat-nasihat kepada banyak orang? Ketahuilah saudaraku, nasihat itu baik, tetapi alangkah lebih baik ketika nasihat yang kita sampaikan itu pun sudah lebih dulu kita kerjakan. Karena lebih mudah menasihati orang dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya. Menjadi teladan bagi orang percaya berarti menjadi teladan bagi orang-orang yang baik. Menjadi teladan bagi orang baik berarti kita harus menunjukkan kebaikan yang lebih lagi daripada orang-orang baik tersebut. Lebih baik dari banyak orang memang tidak mudah, tetapi di dalam Tuhan kita pasti akan bisa menjalaninya. Seperti Timotius yang harus menjadi teladan di dalam kehidupannya, demikian jugalah kita, hendaknya kita dimampukan untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih kehidupan kita, dan tentu di dalam kesetiaan dan kesucian. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi teladan bagi banyak orang, dan kehidupan kami bermakna, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan mampukan kami, karena tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh Tuhan pakai lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami hari ini di dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang di dalam keadaan duka cita. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan.
Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh, dan bagi saudara-saudara kami yang di dalam proses pemulihan. Tuhan jugalah yang memberkati setiap proses pengobatan mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan dan kepulihan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.